Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik di tema 3 subtema 1 tentang penemuan yang mengubah dunia, muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tidak terasa kita sudah masuk setelah penilaian tengah semester. Kita harapkan kalian lebih semangat belajarnya ya. Anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang subtema 1 penemuan yang mengubah dunia. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi perubahan seperti tampak pada gambar? Seorang petani membajak sawah yang awalnya dengan kerbau, akhirnya membajak sawahnya dengan mesin traktor. Kemudian mengetik dengan mesin ketik biasa yang sekarang berubah menjadi mengetik dengan laptop. Yang awalnya menyetrika dengan arang, sekarang menyetrika dengan listrik. Yang awalnya telepon itu tidak bisa dibawa kemana-mana, sekarang telepon itu sudah bisa kita bawa kemana-mana dan berukuran sangat kecil. Tentu ini adalah suatu perubahan yang luar biasa. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi perubahan seperti tampak pada gambar? Anak-anakku, adanya perubahan yang tampak pada gambar sebelumnya itu merupakan suatu perubahan sosial di masyarakat. Nah, perubahan sosial di masyarakat itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah adanya penemuan baru. Apa sih sebenarnya perubahan sosial itu? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Dari kehidupan yang awalnya masih tradisional ke kehidupan yang lebih modern. Kita tahu bahwa masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan adanya penemuan baru tersebut menyebabkan perubahan pada cara hidup dan perilaku manusia yang awalnya masih tradisional tadi menuju yang lebih modern dan hidup menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Anak-anakku, sebenarnya apa sih penyebab perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat kita? Penyebab perubahan sosial budaya di masyarakat dibedakan menjadi dua faktor atau disebabkan dua hal. Yang pertama adalah penyebab internal atau dari dalam dan penyebab eksternal atau dari luar. Penyebab internal antara lain perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Sedangkan perubahan eksternal adalah karena kondisi alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh budaya. Di antara sebab-sebab tadi, adanya penemuan baru membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Penemuan baru akan memudahkan kehidupan menjadi lebih baik dan sangat berguna untuk masyarakat. Ada banyak penemuan baru yang akan kita pelajari kali ini. Yang kita pelajari saat ini adalah yang pertama tentang penemuan baru berupa arus listrik, di mana kita tahu arus listrik ini ditemukan oleh Michael Faraday. Beliau telah menciptakan motor listrik pertama dan di dunia, serta mengemukakan teori tentang pengaruh elektromagnetik yang kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday. Dampak penemuan dari Michael Faraday ini cukup besar ya dalam kehidupan. Penemuan Faraday menjadi dasar pengembangan kelistrikan di era modern. Jadi dengan adanya penemuan Faraday ini, maka ditemukanlah arus listrik. Dari sinilah muncul kemudian penemuan-penemuan berikutnya seperti adanya generator, adanya dinamo, dan sebagainya. Selain ditemukannya arus listrik,
Juga sangat berpengaruh juga di sini adalah penemu yang kedua, yaitu penemu bola lampu pijar. Di mana kita tahu bahwa sebelum ditemukannya bola lampu pijar ini, kehidupan kita ya, kehidupan manusia di malam hari sangat gelap gulita. Tetapi berkat jasa seorang Thomas Alva Edison, beliau berhasil menemukan bola lampu pijar yang sangat bermanfaat bagi masyarakat hingga sekarang ini. Kita tahu Thomas Alva Edison ini meskipun dia tidak bersekolah secara resmi di lembaga sekolah, tetapi berkat kegigihannya, berkat ketelatenannya, serta berkat bantuan ibunya yang selalu mengajari beliau, akhirnya Thomas Alva Edison ini menjadi seorang yang memiliki jiwa atau rasa ingin tahu yang cukup besar. Sejak usia 11 tahun dia sudah membuat berbagai macam penemuan, di antaranya adalah telegraf. Kemudian sampai beliau menemukan bola lampu pijar ini yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk kita sampai saat ini. Yang berikutnya adalah pengaruh listrik dan pengaruh ditemukannya penemuan ini terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Kita bandingkan ya, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, kalau kita menyetrika menggunakan arang, setelah ada listrik kita menggunakan listrik. Komunikasi pada saat itu adalah jarak dekat. Sekarang kita bisa menggunakan komunikasi jarak jauh. Kemudian dahulu kita hanya bekerja di siang hari karena pada malam hari gelap, tetapi pada saat ini kita bekerja bisa sampai malam hari. Dahulunya tidak ada lampu, kita hanya menggunakan penerangan lampu minyak di malam hari, tetapi sekarang sudah ada lampu listrik yang menerangi dengan cukup terangnya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat untuk masyarakat hingga saat ini. Penemuan berikutnya yaitu di bidang alat komunikasi. Di sini alat komunikasi yang pertama adalah dengan ditemukannya telepon oleh Antonio Meucci. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Tetapi adanya telepon ini kita harus mengingat ya, penemuan dari seorang Antonio Meucci. Selain Antonio Meucci, sebenarnya ada penemu telepon yang lain yaitu Alexander Graham Bell. Jadi setelah Antonio Meucci menemukan telepon yang pertama, beberapa tahun kemudian dilanjutkan penemuan ini oleh Alexander Graham Bell. Alat komunikasi yang kedua adalah penemu radio, yaitu Guglielmo Marconi yang lahir di Bologna 25 April 1874. Beliau ini mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Dari penemuan ini, ternyata penemuan Marconi ini terinspirasi oleh penemuan Heinrich Hertz, yaitu seorang yang menemukan gelombang elektromagnetik. Alat komunikasi berikutnya yaitu televisi, yang mungkin setiap hari kita tonton ya. Jadi penemuan televisi ini pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird yang lahir di Skotlandia. Beliau sangat telaten, sangat cerdas, dan selalu berusaha untuk menemukan sesuatu menjadi lebih baik. Meskipun dia memiliki kesehatan yang kurang baik, tetapi dia mempunyai semangat untuk selalu mencari sesuatu yang baru. Dan dengan ketelatenannya, dengan kecerdasannya, akhirnya beliau menemukan televisi ini. Sekarang apa sih dampak dan pengaruh alat komunikasi ini ya, terutama telepon bagi kehidupan kita sebelum dan sesudahnya? Sebelum ada telepon, orang bisa saling mengenal dengan komunikasi hanya secara langsung. Jika jaraknya jauh, maka komunikasi tersebut terasa renggang. Tetapi sebaliknya, sesudah ada telepon, hubungan jarak dekat terasa semakin renggang, sedangkan jarak yang jauh semakin dekat. Jadi hubungan itu terasa, kalau dekat terasa jauh, kalau jauh terasa dekat, seperti itu. Jadi yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh jadi menjadi dekat. Yang kedua,
belajar selalu menggunakan buku, tapi sekarang anak-anak belajar bisa menggunakan internet ya, bisa membuka HP, laptop dan sebagainya. Saat ini setelah ada telepon, lebih fokus pada kebutuhan hidup. Dahulunya ya, sebelumnya kebutuhan manusia itu terfokus hanya sandang, pangan, papan, tapi sekarang sudah tidak. Mereka lebih mengutamakan urusan-urusan yang lain, salah satunya adalah hubungan ini, yaitu HP. Orang lebih menghargai sopan santun dan ramah tamah. Tetapi sesudah ada telepon, orang lebih mengarah pada individualisme. Di bawah ini ditunjukkan beberapa alat komunikasi masa lalu ya. Ada kentongan, lonceng, telepon benang, dan masih banyak yang lain. Sedangkan zaman sekarang kita sudah mengenal telepon, HP ya, kemudian laptop dan sebagainya. Penemuan yang tidak kalah penting berikutnya adalah di bidang transportasi. Adanya transportasi ini awalnya berasal dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi penemuan James Watt ini mengembangkan mesin uap yang menjadi dasar dari revolusi industri. Penemuan ini menjadi dasar dikembangkannya mesin-mesin yang lain. Selanjutnya adalah Carl Friedrich Benz, seorang penemu mobil dengan bahan bakar bensin. Jadi ini adalah contoh penemu mobil dengan bahan bakar bensin berupa motor wagon. Selain Benz tadi, kita juga mengenal Auguste Otto. Beliau ini juga merupakan pengembang atau penemu mesin ya, dengan apa yang disebut juga mesin 4 tak. Jadi berkat penemuannya ini sekarang berkembang mesin mobil atau mesin dengan jenis yang lainnya yang sangat banyak. Selain penemu motor atau mobil, kita juga mengenal adanya penemu ban ya, dan ban itu sampai sekarang masih digunakan ya, ban atau roda. Salah satunya adalah Charles Goodyear, yaitu merupakan penemu ban karet ya, ban karet yang pertama yang sampai saat ini ban ini masih digunakan. Kemudian ada John Boyd Dunlop, sang penemu ban angin. Jadi Dunlop ini pun, ban ini pun ya, atau roda ini pun sampai sekarang masih banyak dipakai oleh kita ya. Selanjutnya Ustazah tampilkan tentang perubahan ya, sejarah tentang bagaimana diciptakannya ban. Yang pertama adalah adanya gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Jadi awalnya itu hanya berupa gelondongan kayu. Kemudian dari gelondongan kayu itu bisa digunakan untuk memintal kain. Kemudian berkembang lagi dengan roda kayu dengan poros tanpa jeruji. Berkembang lagi roda kayu dengan jeruji, dan pada akhirnya ditemukanlah ban karet yang awalnya tidak berisi udara, tetapi sampai akhirnya pada tahun 1839 sampai sekarang ban karet ini bisa diisi dengan udara. Jadi berikut model-model transportasi yang dari yang tertua sampai yang modern yang sudah kita kenal ya, mulai dari sepeda, becak, bajai, mobil, bis, bahkan sampai kereta api dan pesawat terbang. Dampaknya bagi kita ya untuk saat sekarang ini, sebelum adanya transportasi dan sesudah adanya transportasi, alat transportasi ya, sebelum adanya sekarang ya, alat transportasi sangat sederhana dan daya jelajah terbatas. Sekarang alat transportasi semakin modern dan mampu menempuh jarak yang jauh. Daya tampungnya sedikit, kalau sekarang sudah daya tampung banyak. Dulu yang dibawa hanya sedikit dan barang-barang yang kecil, sekarang sudah mampu membawa barang yang besar dan banyak. Jarak tempuhnya, kalau dulu untuk menempuh waktunya sangat lama, sekarang waktunya lebih cepat. Dulu sebelum masih transportasi sederhana, keadaannya kurang aman dan melelahkan. Sekarang alat transportasi sekarang aman, nyaman, dan sangat menyenangkan. Demikian anak-anak ya. Jadi adanya penemuan baru itu berdampak sangat besar sekali terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat pada saat ini dan selanjutnya. Belajar kalian
sebutkan 10 tokoh penemu lain dan barang temuannya. Dan yang kedua, amatilah benda sekitarmu, benda-benda yang menggunakan listrik dan apa manfaatnya. Selamat belajar anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.